Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Effendi. Gimana Bu, supervisinya tadi lancar Bu? Alhamdulillah Pak, lancar. Tapi ada sedikit masalah ini Pak, yang buat saya ini kurang enak, kurang nyaman. Oh iya, kenapa Bu Tina? Tadi yang supervisi Bapak Didik ya? Iya Pak, betul. Yang supervisi ke kelas saya tadi itu Pak Didik. Dan ini saya mau cerita ini Pak sama Pak Effendi tentang yang saya alami tadi ketika saya disupervisi oleh Bapak Didik di kelas. Baik Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi Bu? Gimana jadi? Iya, saya mau curhat ini, Bro. Begini Pak, saya itu baru saja dipanggil sama ibu kepala sekolah saya. Dan saya itu mendapatkan teguran dari ibu kepala Ya. sekolah. Saya, kepala sekolah itu dapat laporan dari pengawas yang sudah melakukan supervisi di kelas saya tadi, bahwa pengawas itu, merasa keberatan, Pak. Jadi ada sesuatu yang, disampaikan ke kepala sekolah, yaitu ketika saya, ditanya, Pak, ketika saya ditanya oleh pengawas, waktu itu kan saya tidak bawa buku teks, Pak, buku Ya. panduan. Ya. Lalu pengawas tadi, Pak Didik tadi itu bertanya kepada saya, "Loh, Ibu tidak membawa buku panduan, buku teks?" Gitu. Dan saya itu ini Pak, langsung menjawab, "Maaf Bapak, saya mengajar dengan menggunakan media, yang sudah saya siapkan sesuai gaya belajar anak-anak, yaitu saya menggunakan media pembelajaran video dan saya juga sudah menggunakan, media pembelajaran alat peraga untuk, materi yang akan saya berikan." Seperti itu, Pak. Dan mungkin karena jawaban saya tersebut, jadinya Bapak pengawas ini, lebih gimana gitu, Pak, eee, apa ya, Pak, tampaknya tersinggung gitu, Kak. Ya. Jadinya sampai lapor ke kepala sekolah. Seperti itu, Pak Effendi. Jadi Ibu habis dipanggil kepala sekolah ini ya? Terus Iya, betul. masih sih hanya karena Ibu tidak membawa buku teks ya, lantaran Bapak pengawas jadi keberatan dalam hal tersebut. Apakah ada suatu hal yang membuat Bapak pengawas menjadi keberatan? Coba diingat Bu. Eee, iya, Pak. Setelah saya ingat-ingat, benar, Pak, karena saya tidak membawa buku teks, jadi pembelajaran ini rasanya ini gimana, Pak, ya, kurang fokus. Jadi sebelum observasi pun saya, belum menyampaikan ke Bapak pengawas kalau, saya itu tidak menggunakan media buku teks, mungkin karena itu, Pak. Jadi ada, miskonsepsi seperti itu, Pak. Jadi awalnya waktu observasi itu saya tidak menyampaikan kepada Bapak pengawas. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi artinya itu Ibu Tina ini lupa ya, tidak membawa buku dan akhirnya materi kurang maksimal seperti itu. Iya, betul, Pak. Itu yang terjadi. Ya. Begitu ya Bu ya. Nggih. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Iya, Pak. Sebenarnya itu, Pak, saya itu sudah merasa, dalam mengajar itu saya sudah ini, Pak, sudah menguasai materi. Jadi, saya itu berpikiran, ya sudah saya tidak memakai buku panduan atau buku teks juga tidak apa-apa. Itu awalnya saya berpikir seperti itu, Pak. Terus apa misalnya kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks ini? Iya, Pak, kalau, saya mengajar itu kalau saya tidak membawa buku teks, itu saya itu menyampaikan materinya itu, lebih bebas gitu loh, Pak. Mhm. Jadi
siswa saya itu memperoleh materi itu lebih luas, dalam mengeksplor materi juga lebih banyak, itu sih Pak kalau menurut saya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Iya, tadi, sudah saya di awal, saya menggunakan media pembelajaran, saya menggunakan video, Pak. Selain video, saya juga menggunakan alat peraga untuk siswa saya yang suka kinestetik, saya lebih ke praktek, dan untuk siswa saya yang suka melihat, saya lebih, memberikan ke yang menampilkan video tadi. Dan sayangnya memang ini ya, saya juga lupa tidak menyiapkan untuk siswa yang suka membaca tadi. Jadi saya tidak membawa buku teks tadi, Pak. Seperti itu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Oh, kalau saya pikir-pikir kembali, Pak, ya, penggunaan buku teks tidak akan, Pak, tidak akan menghambat siswa saya dalam mengeksplorasi, materi. Bahkan bisa jadi, memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi, materi pembelajaran, itu menurut saya. Nah, iya, saya setuju Nggih, dengan itu. nggih, Semua bisa dijadikan iya, sumber Pak, belajar ya, semakin banyak betul. yang kita gunakan semakin baik. Iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pada dasarnya kan Ibu kepala sekolah tidak mengetahui keadaan real di kelas ini. Iya. Iya, Pak, saya berpikir yang pertama akan saya lakukan, saya akan menghadap ke Ibu Kepala Sekolah, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya, telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Dan saya akan klarifikasi kenapa saya tidak membawa buku teks. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung, dengan Bapak Pengawas, supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, dan dengan minta maaf, mungkin, saya sudah menjawab pertanyaan dari Pak, pengawas ini sudah ini Pak ya, sudah menyinggung atau tidak sopan atau bagaimana gitu ya kepada Iya. beliaunya. Jadi itu Pak, yang akan saya lakukan. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan ke Bapak pengawas ini nanti? Nggih. Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya ya tadi, buku teks, video pembelajaran, dan media pembelajaran lain seperti alat peraga, dan tujuannya tentunya supaya murid-murid saya ini dapat, memperoleh banyak materi sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi mereka dapat belajar dengan bebas atau merdeka, seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya, Pak. Dan apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya karena pada dasarnya, kita sebagai guru bukan menuntut tapi menuntun. Jadi saya, utamakan kebahagiaan anak-anak, saya utamakan anak-anak untuk, mengerti dan ini Pak ya, selalu ada buat mereka, seperti itu. Kira-kira kapan itu Bu, Ibu laksanakan nanti? Nggih. Saya akan melaksanakan hal yang positif ini, menurut saya hal positif, sesegera mungkin, Pak. Karena saya tidak mau masalah ini terlalu, berkepanjangan dan saya menjadi kepikiran, dan insya Allah saya akan cepat-cepat, Pak, Hmm. melaksanakan apa ya, minta maaf ke kepala sekolah dan datang langsung ke Bapak Pengawas. Segeralah, Pak.
Iya, bagus sekali, Bu. Mungkin saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Effendi, untuk waktunya, untuk saya bersharing pada Bapak, dan saya ini sekarang merasa lega karena saya itu dari tadi terus terang, ini Pak, merasa itu nggak nyaman, merasa itu bagaimana, pokoknya gundah. Jadi harus bagaimana saya ini, seperti itu. Tadi saya itu berpikir mau ke pengawas langsung atau bagaimana, tapi karena, tadi sudah sharing sama Pak Effendi dan saya sudah menemukan, solusi masalah saya sendiri, akhirnya saya sekarang sudah, mendingan Pak, sudah agak tenang, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan berhasil, Bu. Saya juga ikut Mmm, senang jika tidak mendapat masalah gitu. iya, Ya terima kalau kasih. kalau memang, eee, nanti ada yang perlu dikonsultasikan, saya siap kok, Bu. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah kalau ada, hambatan atau apa, saya hubungi Bapak, seperti itu ya Pak ya. Siap siap Ibu. Iya, terima kasih banyak nih Pak Effendi nggih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Effendi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Tina. Baik, sangat baik sekali. Mmm, alhamdulillah kalau, sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja. Begini Pak Effendi, saya tadi itu sempat melihat ini statusnya, WhatsApp Pak Effendi, kok kelihatannya galau gitu ya Pak? Kenapa? Iya nih Bu Tina, eee, tadi pagi itu ya, tapi ya gimana ini, tadi pagi itu saya itu dapat notis dari kepala sekolah, kalau siswa saya itu ada yang sering terlambat gitu saat apel pagi, kan rasanya bagaimana gitu ya, pagi-pagi sudah dapat notis dari pimpinan kan seperti itu. Jadi Oh ya begitu, kalau iya. Oh, tadi pagi jenengan sudah ini, dapat notis dari pimpinan karena siswanya banyak yang ini ya, iya. banyak yang terlambat. Betina, boleh enggak saya itu, ya sharing gitu, tentang masalah saya ini? Oh, itu. Iya, boleh. Jadi kita fokus untuk, mencari solusi agar siswanya Pak Effendi ini lebih tepat lagi untuk datang tepat waktu. Mari Pak, kita mulai, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Pak Effendi merasa siswa sering terlambat ke sekolah? Sekitar 4 dari 10 itu 4, karena masih banyak siswa yang sering terlambat, Bro, sehingga mempengaruhi proses belajar mereka kalau sering-sering terlambat kan seperti itu. Saya mengerti, dan itu juga Pak Effendi mendapatkan notis ya dari kepala sekolah. Ya, Nah sekarang, bagaimana menurut Pak Effendi, apa kekuatan yang, Pak Effendi miliki untuk mengatasi masalah tersebut? iya, saya telah, mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa itu ya ada yang bisa memperbaiki kebiasaan terlambat, tapi ya ada yang masih belum gitu. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan, yang Pak Effendi miliki mungkin kekuatan yang lain dari Bapak? Mungkin dengan melibatkan orang tua mungkin ya, Bu, ya. Terus, eee, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya hadir tepat waktu dan juga
proses pembelajaran, itu mungkin saya harus menggunakan pendekatan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, mungkin Iya dengan sih. pendekatan proyek atau pembelajaran Mmm. luar kelas, mungkin seperti itu, agar siswa itu, termotivasi, mungkin seperti itu, Bu, ya. Iya, itu ya Pak, langkah-langkahnya Bapak. Dan bagaimana Pak, dari yang Bapak ceritakan tadi dengan langkah-langkah yang sebegitu menariknya, eee, kira-kira misal ada hambatan atau kendala, mungkin suatu saat ada yang muncul gitu Pak ya, Iya. kira-kira bagaimana ini Pak? Ya mungkin ada beberapa faktor sih, Bu, mungkin dari jarak rumah ke sekolah, terus kendala transportasi, kayak seperti, sepedanya nggak bisa digunakan atau bagaimana, sehingga dia tidak datang tepat waktu seperti itu. Oh, seperti itu. Eee, Menurut Pak Effendi, solusi apa yang perlu diterapkan? Saya pikir itu tadi, saya pikir bisa melibatkan orang tua itu lebih aktif, Kak. Oh, Mungkin juga mengadakan kegiatan pembelajaran yang membuat siswa itu antusias datang ke sekolah. iya iya iya. Baik Pak, itu, menurut saya suatu langkah yang positif. Lalu Pak, bagaimana Pak Effendi merencanakan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Jadi saya berencana untuk bekerja sama dengan orang tua, yaitu dengan saya mendatangi atau istilah lain visit home. Oh, Kemudian untuk mencari tahu kira-kira apa masalahnya anak yang sering datang terlambat tersebut ke iya, sekolah. Kemudian yang kedua itu membuat, perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan membuat model-model pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan di luar pembelajaran yang di luar kelas, mungkin seperti itu. Tapi ya tetap menyesuaikan, materi pelajaran. Kan kalau berbasis proyek itu kan anak-anak kan lebih antusias ya, perkiraan saya mmm, seperti itu. iya. Iya Pak, dari sekian banyak rencana Bapak tadi itu, kira-kira prioritas tertentu apa, eee, untuk rencana selanjutnya? Mungkin ada prioritas gitu Pak? Iya, prioritas pertama mungkin saya harus, eee, melibatkan orang tua dulu mungkin, Bu, ya. Prioritas Melibatkan ke pertama. orang tua dulu, misalnya mengapa kok sampai, anaknya terlambat ke sekolah, dan juga melakukan pendekatan dengan siswa, mungkin apa penyebabnya. Kemudian yang kedua itu baru menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, itu seperti itu. Nggih. Menurut saya memang langkah yang bagus Pak, jenengan sudah, mendatangi orang tua, memberikan pembelajaran yang menarik. Lalu, bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Mungkin saya berharap ya beberapa bulan pertama ini sudah bisa melihat perubahan positifnya. Siswa datang itu tepat waktu, gitu, Bu. Oh begitu, bagus sih Pak. Lalu bagaimana ini Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilan ini ya bisa dilihat dari seberapa kecil siswa yang terlambat hadir tepat waktu. Kan anak datang itu rata-rata semuanya kalau bisa ya semuanya hadir tepat waktu, Mmm. harapan saya, sehingga tidak ada lagi yang terlambat dan juga antusias anak dalam mengikuti pembelajaran, itu seperti itu. Iya, itu hebat sekali, Pak. Namun, Pak, ya, setiap rencana itu kan pasti ada tantangan ya, Pak. Mhm. Bagaimana Bapak Effendi dalam, merencanakan, dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal ini tidak berjalan lancar ya, juga saya akan bicara dengan kepala sekolah menjelaskan, kronologi anak tidak masuk sekolah itu bagaimana dan kita bisa bertanggung jawab dengan kepala sekolah dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang lain, itu seperti itu.
Nggih, terdengar bagus sekali Pak Effendi. Lalu Pak, bagaimana komitmen Pak Effendi terhadap, rencana aksi ini? Ya saya berkomitmen Bu, untuk benar-benar menjalankan ini, rencana ini. Kan saya tidak enak dengan kepala sekolah dapat notis seperti itu kan seperti gimana gitu. Dan Iya. juga berusaha keras ya, agar siswa lebih disiplin, datang tepat waktu, gitu. Iya, bagus sekali Bapak, semoga. Lalu siapa Pak, atau apa yang bisa membantu Pak Effendi menjaga komitmen ini? Mungkin ya orang tua, kemudian guru ini juga pasti mendukung. Kemudian mungkin beberapa teman yang bisa membantu dalam memberikan masukan, seperti itu. Model atau metode pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana, dan juga ya itu tadi, dukungan dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak? Ya saya akan terus memantau perkembangan rencana ini, dan akan berbicara dengan Bu Tina lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan, seperti itu. Wah, hebat Pak Effendi. Saya percaya Pak Effendi ini bisa melakukan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Pak Effendi butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih Bu Tina ya, saya sangat senang sekali dapat dukungan dari Bu Tina ini. Plong, Iya, rasanya plong gitu loh. iya, Sehingga tidak saya masalah. dapat menemukan solusi untuk yang tidak terpikirkan bagi saya gitu loh. Iya, iya. Mungkin ya Hmm, awal-awal dapat notis kan gimana, pikiran jadi iya, ya seperti iya. tidak enak gitu. Jadi mungkin solusi itu juga agak gimana, bulet gitu. Iya ya Pak, tidak masalah Pak Effendi. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif, terkait siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Ya, Terima kasih loh Bu Tina, terima kasih sekali. nggih, sama-sama Pak Effendi. Tetap semangat dan berusaha keras. Terima kasih Bu Tina. Nggih, sama-sama Pak.